Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliawati Tahulanding, NIM 2114201102 dari kelas A321 Keperawatan semester 3 dengan mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Engri Nindi Eskep MKes. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana jika saudara menghadapi kasus kegawat daruratan. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Apa itu kegawat daruratan? Kegawat daruratan adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban atau pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Apa itu pertolongan pertama pada gawat darurat? Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Siapa saja yang dapat melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Yaitu first respondent atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Mengapa masyarakat umum harus melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Yang pertama, kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedis untuk segera tiba di lokasi kejadian. Yang kedua, terbatasnya alat dan waktu. Apa saja tujuan pada pertolongan gawat darurat? Yaitu yang pertama, menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua, meringankan penderitaan korban. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Dan yang kelima, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Bagaimana cara kita melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Yang pertama, kita harus mengikuti algoritma dasar pertolongan pertama gawat darurat, yaitu A. Ada pasien tidak sadar. B. Pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. C. Beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Dan D. Cek kesadaran pasien. Bagaimana cara kita mengecek kesadaran pasien? Yaitu menggunakan metode AVPU. Poin pertama yaitu A. Alert atau mengecek kesadaran korban. Dan jika korban tidak kesadarkan diri, kita lanjut ke poin V. V itu yaitu verbal atau panggilan korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, kita lanjut ke poin P. Poin P itu pain atau coba beri rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan, atau selain itu dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. Dan poin terakhir yaitu U, unresponsif, atau jika pasien masih tidak bereaksi maka pasien berada dalam keadaan unresponsif. Atau dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Bagaimana cara kita meminta bantuan kepada tugas medis? Yaitu sebagai berikut. A. Menelpon ambulans atau 119 dan setelah melakukan pertolongan pertama. Tetapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberi pertolongan. B. Ketika meminta tolong, orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat.
teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. C. Saat menelpon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban dalam keadaan sadar atau tidak sadar, perkiraan usia korban dan jenis kelamin, dan terakhir tempat terjadinya kegawat daruratan. Pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa beresiko fatal, bahkan meninggal. Baiklah, sekian jauh pembahasan saya tentang kegawat daruratan. Terima kasih telah menonton, dan mari bergabung bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.